Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Bersama saya Sofyan, pada kesempatan ini kami ingin memberikan pengantar tentang Structural Equation Modeling dengan software Lisrel. Untuk apa kita menggunakan SEM Lisrel? Tujuan utama SEM Lisrel itu adalah untuk mengkonfirmasi teori, menguji teori model berasal dari data empiris, dan kita juga bisa mengukur pengaruh antar variabel laten. Ya, variabel laten itu seperti kepuasan, loyalitas, dan motivasi, yang mana variabel yang tidak dapat diukur secara langsung bisa mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, serta mengevaluasi tentang indikator pengukuran. Histori SEM diawali dengan analisis korelasi, yaitu koefisien korelasi tahun 1896 oleh Karl Pearson, kemudian ditemukan analisis regresi dengan adanya prinsip least square method atau metode kuadrat terkecil, kemudian ditemukan oleh Charles Spearman analisis faktor, kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor konfirmatori ya tahun 1958, kemudian dikembangkan gabungan antara kolaborasi PET analisis dengan CFA, menggabungkan variabel laten sehingga membentuk model struktural atau dikenal dengan linear structural relation model atau RISREL di dalam Schumacher dan Lomax tahun 2010. Variabel penelitian di dalam model SEM terbagi menjadi dua, yaitu model struktural dan model pengukuran. Model struktural menggambarkan tentang pengaruh antar variabel seperti kepuasan terhadap loyalitas, sedangkan model pengukuran menggambarkan hubungan antara variabel dengan item pengukurnya. Variabel kepuasan berperan sebagai variabel laten eksogen, sedangkan loyalitas berperan sebagai variabel laten endogen. Logic SEM sebenarnya adalah memperoleh taksiran, covariance model taksiran, kemudian nanti dibandingkan dengan covariance dari sampel data. Kemudian ada sejumlah goodness of fit, ya salah satunya adalah uji chi-square untuk mengatakan apakah matrik covariance model, taksiran model cocok dengan covariance dari data sampel ya. Apabila mendekati ya atau cocok menunjukkan good fit, yang berarti bahwa matrik covariance sampel data sama dengan matrik covariance dari taksiran model. Ini adalah logika SEM sebenarnya. Analisis variabel laten ya dapat dibagi menjadi dua, yaitu SEM berbasis kovarian dan SEM berbasis varian. Ya, SEM berbasis kovarian yang akan kita terangkan pada kesempatan ini adalah tentang Risrel dengan Amos, sedangkan SEM berbasis varian menggunakan Smart PLS. Bapak Ibu semua, langkah SEM terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah spesifikasi model, identifikasi model, estimasi model, pengujian, dan modifikasi model atau respifikasi model. Langkah pertama tentang spesifikasi model yang harus kita garis bawahi adalah pernyataan yang dilakukan oleh klien. Klien 2011 halaman 92 dalam bukunya klien tentang SEM mengatakan bahwa the representation of your hypothesis in the form of structural equation model is specification. Jadi langkah spesifikasi itu dimulai dari menangkap fenomena yang akan diteliti, kemudian merumuskan tujuan penelitian, mendefinisikan variabel-variabel penelitian yang terlibat apa saja, misalnya variabel tentang pemberdayaan, motivasi, kepuasan, dan juga religiositas, misalnya variabel yang terlibat, kemudian menentukan indikator pengukurannya, dan bahwa model yang dibentuk dengan hubungan atau pengaruh antar variabel harus didekati dengan teori yang benar, dengan rujukan teori yang kuat, dan model pengukuran dari setiap variabel juga didekati oleh teori yang kuat. Kemudian selanjutnya membuat model struktural dan membuat PET diagram dan merumuskan hipotesis penelitian. Langkah selanjutnya adalah model pengukuran ada dua, secara alamiah dapat berbentuk formatif dengan reflektif ya. Contohnya kepuasan hotel bisa diukur oleh reflektif oleh 3 item di mana setiap item mencerminkan pengukuran variabel. Sedangkan secara formatif menunjukkan bahwa setiap item membentuk atau berpengaruh terhadap variabel. Ya, contoh kalimat atau item pengukuran reflektif dan formatif dicontohkan oleh Gaston David 2016 mengatakan bahwa kalau item pengukuran Bapak Ibu reflektif tentang kepuasan hotel adalah saya benar-benar nyaman di hotel ini adalah milik saya, milik favorit saya, dan saya selalu bahagia bermalam di hotel ini.
Akan tetapi kalau item pengukurannya adalah fitness areanya sangat bagus, pelayanan stafnya sangat bagus, kemudian juga harga hotel sangat terjangkau, kemudian fasilitas ruangannya sangat lengkap, ini menunjukkan model pengukuran formatif. Kita harus berhati-hati untuk membedakan item pengukuran model pengukuran reflektif dengan formatif. Mengapa? Jarvis 2003 mengatakan di dalam Henseler 2009 disebutkan di sana, penelitian Jarvis 29% publikasi ilmiah dalam Journal of Marketing and Consumer Research terjadi misspesifikasi. Ya, reflektif versus formatif. Artinya apa? Banyak model pengukuran yang secara teori itu adalah formatif, tetapi diasumsikan atau digunakan menjadi reflektif. Ya. Ini adalah kurang tepat tidak secara substansi di dalam teori pengukuran. Chin tahun 1998 dalam isu and Opinion on SEM mengatakan beliau bahwa uh, model pengukuran formatif akan menjadi problematik di dalam SEM covariant, di dalam Risrael dengan Amos, ya, karena sesungguhnya Risrael dengan Amos bangunan algoritma statistika yang dibangun itu mengasumsikan ada korelasi antar item yang mengatakan bahwa bangunannya adalah model pengukuran reflektif, ya. Oleh karena itu maka model pengukuran formatif ya tidak bisa dilakukan atau diolah datanya dengan Risrael dengan Amos. Nah, kita simpulkan bahwa model pengukuran dalam Sam Lisrel adalah model pengukuran reflektif ya. Kita harus hati-hati pada. Selanjutnya, model pengukuran yang harus kita perhatikan apakah variabel yang kita ukur itu diukur secara first order factor ya, secara langsung oleh item pengukuran atau second order factor. Ini juga harus menjadi perhatian kita dan kita harus memiliki referensi teori yang benar. Langkah kedua di dalam SEM adalah identifikasi model. Muller 2013 mengatakan bahwa identifikasi model terkait dengan apakah cukup tersedia informasi varian dan covariance dari data pengukuran untuk mengestimasi dari parameter yang tidak diketahui. Ya, tahap ini bukan saja berkaitan dengan ukuran sampel saja, akan tetapi rasio antara jumlah parameter dengan model dengan banyaknya parameter yang tidak diketahui ya, itu harus dapat diidentifikasi ya. Lomax, Schumacher dan Lomax 2012 mengatakan missing data, outlier, multicollinearity, and non-normality of data distribution can seriously affect the estimasi process and often result in fatal error message. Ya, Lomax mengatakan ya beberapa hal harus kita periksa data kita terkait dengan missing data, data yang hilang, outlier, multicollinear, dan distribusi data yang tidak normal. Mengapa? Karena sangat berpengaruh terhadap proses estimasi ya, akan menghasilkan yang disebut sebagai Haywood cases ya. Nanti kita akan tunjukkan apa itu Haywood cases. Dan yang kedua adalah failure ya, gagal to reach convergence. Artinya estimasi di dalam Risrael dan Amos ya tidak mencapai convergence dan taksiran parameter itu tidak ketemu. Nah, oleh karena itu maka kita harus memperhatikan tentang outlier, multicollinearity ya, distribusi data yang tidak normal. Ini adalah suatu contoh output di dalam Risrael di mana ada warning ya, mengatakan PSI is not the positive definitive. Biasanya terjadi seperti ini karena terjadi multicollinear ya. Warning, matrix above is not positive definitive. Biasanya terjadi karena multicollinear atau mungkin banyak terjadi data outlier. Ada lagi warning seperti di bawah, the error variant of mispro is not be identified. Identify ya, tidak dapat dihitung ya error variance-nya. Ya, ini adalah contoh menunjukkan bahwa ada permasalahan dengan data kita. Kemudian Haywood cases ya, Haywood cases merujuk kepada nilai taksiran yang tidak wajar ya dari error varian yang bernilai negatif ya. Error varian itu minimal 0,000001 ya, harus bilangan positif, tapi ini adalah negatif. Ini sesuatu yang tidak wajar di dalam statistik, error varian bernilai negatif. Ya, beberapa hal yang menyebabkan Haywood cases ya, yang pertama adalah spesifikasi error yang salah, kemudian model tidak teridentifikasi, yang ketiga adanya data outlier, yang keempat adalah kombinasi ukuran sampel yang terlalu kecil, yang kelima adalah korelasi yang rendah antar indikator ya, menunjukkan reliabilitas yang rendah atau validitas yang rendah antar indikator. Periksa data. Ini tadi saya mengatakan tentang dari Schumacher dan Lomax ya. Kita ulangi lagi. Kemudian selanjutnya adalah multivariate outlier. Ya, harus kita periksa multivariate outlier dengan H0 tidak terdapat data outlier multivariate, H1-nya terdapat data outlier multivariate. Statistik pengujiannya adalah Mahalanobis distance. Ya, Mahalanobis distance setiap responden lalu dibandingkan dengan tabel T-square ya, dengan alpha yang
cukup moderat 0,001 dan P adalah banyaknya variabel terukur. Bila nilai malhabis distan ya setiap raw data, setiap responden lebih besar dari tabel chi-square, maka terima H1 yang mengindikasikan bahwa responden tersebut termasuk di dalam data outlier multivariat. Bila asumsi normal, bagaimana dengan asumsi normal multivariat tidak terpenuhi? Ada beberapa hal. Yang pertama, menambahkan data, mentransformasi data. Di Risrel sudah ada option yang disebut sebagai normal scores yang dapat kita gunakan untuk mentransformasi data tidak normal menjadi normal. Kita bisa menggunakan penaksir weight least square atau kita menggunakan bootstrap ya. Atau yang kelima yang direkomendasikan yaitu menggunakan penaksir robust maximum likelihood. Risrel sudah mengeluarkan penaksir robust maximum likelihood yang dapat mengkoreksi nilai chi-square dan standar errornya yang dikenal dengan Satora Bandler test chi-square dan robust standard error. Nah, metode ini ya direkomendasikan oleh beberapa ahli seperti Hawks and Berger dan Waller and Tormaken untuk menyarankan penggunaan metode robust maximum likelihood ini. Nah, apabila data tidak normal, ya, ada beberapa pendapat yang lain juga yang mengatakan seperti pendapat Lay and Lomax 2005 dan Vince, West and McKinnon 1997 dan Yabuchi mengatakan bahwa penaksir maksimum likelihood, ya, defaultnya penaksir di dalam Risrel itu adalah maksimum likelihood, mengatakan bahwa penaksir ini sebenarnya cukup robust terhadap pelanggaran asumsi normal multivariat, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap taksiran parameter dan standar error. Ini agak pendapat yang berbeda. Meskipun demikian, ya penaksir ini akan bekerja buruk apabila sampel size-nya kecil, ya di bawah 100. Oleh karena itu, maka sampel size di dalam SEM Risrel ataupun AMOS itu haruslah besar. Berapa sampel size yang harus digunakan? Yabuchi dan Hoxbaker menyarankan 200, ya, Schumacher dan Lomax beberapa pendapat yang lainnya 100 dan sampai 150, ya, pendapat Schumacher dan Lomax berdasarkan pengamatan dari jurnal-jurnal yang dipublikasikan tentang SEM itu antara 250 sampai 500. Bandler and Chow itu mengatakan rasio 5:1 atau 10:1 dengan parameter yang akan ditaksir ya. Kemudian pendapat lainnya dari Haier ya, lebih ketat lagi, sampel size-nya dikaitkan dengan loading faktornya ya, antara 100 sampai 150 bila loading faktornya cukup besar, kemudian bila loading faktornya kecil ya, melibatkan juga banyak variabel, sampel size-nya juga akan meningkat sampai 500. Secara keseluruhan, sampel size di dalam SEM dapat disimpulkan adalah cukup besar, tetapi dapat dikatakan titik minimumnya yang lebih baik adalah 200. Kemudian semakin besarnya kompleksitas model penelitian kita, maka lebih baik dianjurkan menggunakan sampel size yang besar di atas 200. Estimasi model. Langkah ketiga estimasi model yang harus diperhatikan ada beberapa penaksir seperti maximum likelihood, ini adalah defaultnya maximum likelihood. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah skala Likert. Ini debatable di antara para ahli tentang skala Likert ini. Ya, praktisnya banyak digunakan di dalam penelitian skala Likert ini ya sebagai skala continuous ya, baik di dalam ANOPA, MANOPA dan yang lainnya. Menurut Birne di halaman 143. Kemudian ada 3 strategi tentang skala Likert ya. Bila skala Likert ini sejatinya adalah data ordinal, tapi kategorinya lebih besar atau sama dengan 5, maka bisa menggunakan penaksir maksimum likelihood dengan mengasumsikan skala Likert sebagai skala continuous ya. Kemudian bila skalanya kecil di bawah 3 ya, 3 sampai 4 ya, lebih baik menggunakan input data polychoric correlation dengan penaksir DWLS atau ULS. Kemudian kita lanjutkan skala Likert yang menurut Vinay dan Di Stefano mengatakan seperti ini ya. However, as just described, if the observed data have many category ya, paling sedikit 5 dan mendekati distribusi normal, maka bisa menggunakan penaksir maksimum likelihood ya, dan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap model ya, bias model seperti itu. Nah, estimasi di dalam SEM ada dua pendekatan, one-step approach dan two-step approach, yang lebih direkomendasikan berdasarkan Schumacher dan Lomax menurut Anderson and Gerbing 1998 adalah bahwa sebelum dilakukan pengujian model struktural, maka sebaiknya kita melakukan pengujian model pengukuran hingga mencapai goodness of fit yang baik, lalu dilanjutkan dengan model struktural.
Evaluasi model langkah yang keempat perlu dilihat pertama adalah evaluasi model pengukuran dilihat dari convergent validity yaitu loading faktornya di atas 0,50 lebih direkomendasikan 0,70 kemudian construct reliability-nya di atas 0,70 dan varian extracted-nya di atas 0,50 kemudian diskriminan validity-nya dengan membandingkan akar AP di atas korelasi antar construct kemudian goodness of fit-nya yang direkomendasikan adalah RMCA kemudian SRMR dan CFI. Kemudian kita melanjutkan dengan uji model struktural ya. T statistik di atas 1,96 atau p-value di bawah 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan. Beberapa ukuran goodness of fit ya ada di dalam RISREL ya, goodness of fit absolute ya. Menurut Hooper itu ada beberapa seperti chi-square, RMCA, GFI, AGFI, RMR dan SRMR. Kemudian incremental membandingkan nilai chi-square dengan model chi-square 0 model ya seperti NFI, NNFI, CFI, RFI dan EP. Rule of thumb nilai CFI, RFI, EV atau NFI ini adalah di atas 0,90. Sedangkan Go parsimony digunakan untuk perbandingan antar model. Ya. Ini adalah rumus varian extracted dan CR bisa dilihat di sini ya. Kemudian diskriminan validity ya bahwa suatu konstruk atau suatu variabel harus berbeda dengan variabel yang lainnya. Sejauh mana variabel yang berbeda dengan variabel yang lainnya yang nanti akan diuji secara statistik. Itulah diskriminan validity. Metode yang lainnya ya bisa digunakan di dalam RISREL ini dengan membandingkan nilai chi-square antar model yang diajukan dengan chi-square ketika semua indikator dijadikan satu faktor. Bila hasil perbedaan chi-square signifikan, maka diskriminan validity dapat diterima. Ini metode yang kedua untuk mencari diskriminan validity selain dari metode yang pertama yaitu akar AV lebih besar dari korelasi antar konstruk. Ya, ini adalah contoh evaluasi model struktural, bisa kita lihat di sini, yang bagian bawah menunjukkan tes statistik, yang bagian atas menunjukkan koefisien regresinya. Ya, tes statistik lebih besar dari 1,9 menunjukkan signifikan. Ya, berarti ini variabel struk signifikan terhadap learning, sedangkan partial psikotes psikologis ya, signifikan terhadap model. Selanjutnya adalah model latihan ya. Kita model latihan ini model kepuasan loyalitas dari suatu jurnal yang ditulis oleh Korn and Rumpo, Factor Affected Satisfaction in Online Banking Service ya. Ini adalah merujuk pada metode aksi. Ini adalah modelnya yang disesuaikan. Ini item pengukurannya. Kita akan latihan dengan software RISREL Student ya, versi 8,8 terbatas pada 15 indikator. Ini adalah yang pertama dari metode two-step approach untuk evaluasi model pengukuran ya. Hasil output dari RISREL ini kita lihat yang pertama dulu ini, apakah loading factor ini ada di atas 0,50. Ini semuanya harus di atas 0,50 ya. Hasil dari loading factor ini kita lihat bahwa semua item pengukuran di atas 0,50 valid ya. Kemudian ini adalah Z statistiknya, Z value-nya ya, bahwa setiap Z value harus di atas 1,96 untuk menunjukkan bahwa setiap item pengukuran signifikan mengukur variabel. Hasilnya di confirmatory factor analysis ini semuanya signifikan. Ini adalah output completely standardized solution untuk melihat loading factor dari setiap item pengukuran. Bisa dilihat di sini loading factornya semuanya di atas 0,50 menunjukkan item pengukuran valid mengukur variabel. Ya, kita bisa menghitung manual ya, construct reliability dan VE-nya ya, manual seperti ini. Sebagaimana rumus yang tadi saya sampaikan bahwa construct reliability ini harus di atas 0,70 dan VE-nya di atas 0,50. Ya, kemudian ini adalah persamaan model pengukurannya ya. Persamaan model pengukurannya. Dan ini adalah nilai R-square-nya ya. Nilai R-square ini adalah kuadrat dari loading factor ya, 0,55 ini. Ya, oke, kemudian dilanjutkan korelasi antar variabel dapat dilihat di sini yang berguna untuk mengecek apakah terdapat multicollinear antar variabel. Apabila ada ya output pada P ini ya atau korelasi antar variabel ini di atas 0,90 mengindikasikan adanya multicollinear. Kemudian ini adalah goodness of fit atau kecocokan model pengukuran. Kita cukup melihat RMCA, CFI, dan standardized RMR. Bisa kita lihat di sini. Untuk RMCA, ini dia RMCA-nya adalah 0,0335 di bawah 0,08 maka good fit ya. Kalau di bawah 0,05 ini close fit ya.
Kemudian yang kedua kita lihat CFI-nya 0,996 juga good fit di atas 0,90 dan standardized RMR 0,0337 di bawah 0,05 ini good fit. Secara keseluruhan model pengukuran ini ya dapat diterima ya good fit. Kemudian kita lanjutkan karena kita menggunakan two-step approach, selanjutnya adalah menguji model struktural. Hal yang pertama harus diketahui adalah Z value atau T statistiknya di atas 1,96 atau P value-nya di bawah 0,05. Nah, variabel ekspektasi mempengaruhi variabel kualitas. Kita lihat P value-nya 0,000 di bawah 0,05 maka signifikan. Artinya bahwa ekspektasi signifikan mempengaruhi kualitas. Kemudian hipotesis yang kedua, ekspektasi berpengaruh terhadap value memiliki koefisien regresi 0,49 dan V value-nya adalah 0,001 ya, di bawah 0,05 maka signifikan. Demikian juga dengan hipotesis yang ketiga, signifikan. Hipotesis yang keempat, signifikan. Hipotesis yang kelima juga signifikan. Cukup dilihat di V value-nya. Hipotesis yang keenam signifikan dan hipotesis yang ketujuh signifikan. Ini adalah nilai R-square-nya. Selanjutnya kita bisa melihat dari diagram jalur ini ya. Ini adalah koefisien jalurnya ya, koefisien jalurnya dan ini adalah Z value atau tingkat signifikansinya. Nah, apabila ada Z value yang berwarna merah, ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh yang tidak signifikan ya. Kebetulan ini semuanya signifikan. Untuk menghitung pengaruh tidak langsung ya, Risrael sudah mengeluarkan outputnya pada output standardized indirect effect of KSI on eta. Ini menunjukkan pengaruh tidak langsung. Contohnya adalah pengaruh tidak langsung ekspektasi terhadap value melalui quality. Berapa pengaruh tidak langsungnya? 0,28. Angka 0,28 ini diperoleh dari pengaruh langsung ekspektasi terhadap quality 0,77 dan quality terhadap value 0,36. Kemudian dikalikan 0,77 dikalikan 0,36 adalah 0,28. Apakah ini signifikan? Nah, untuk menguji signifikansinya dilihat di output indirect effect eta on KSI ya, bisa dilihat di sini ya, pengaruh tidak langsungnya 0,28 sama dengan di sini. Kemudian di bawahnya adalah 2,45 adalah nilai Z value-nya, menunjukkan bahwa quality signifikan memediasi pengaruh ekspektasi terhadap value. Sekali lagi saya katakan bahwa quality ya, variabel kualitas signifikan memediasi ekspektasi terhadap value. Karena T statistiknya atau Z value-nya 2,45 lebih besar dari 1,96. Nah, ini adalah output pengaruh tidak langsung secara keseluruhan bisa dilihat di sini dan Z value-nya berada di bawah sini. Demikian Bapak Ibu semua tentang sekilas tentang Risrael yang menjadi pengantar kita. Jika Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman dengan SPSS Risrael Smart PLS Amos dapat menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.